Shalom. Tetaplah tegak di dalam iman. Jangan goyah menghadapi apapun. Percaya janji Tuhan, ya dan amin. Kuasa Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan Anda untuk memberikan kekuatan, perlindungan, pertolongan, dan jalan keluar. Perhatian Tuhan lebih dari cukup untuk kita mengatasi setiap pergumulan. Puji Tuhan, kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda sebelum beristirahat malam ini. Renungan hari ini dengan tema tetap tegak di dalam iman. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu untuk mengalami kekuatan, pemulihan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, melalui firman-Mu untuk memberikan kekuatan bagi iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat dekat Tuhan, renungan hari ini dari 2 Korintus 13, ayatnya yang kelima. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Melalui firman Tuhan ini, kita diajarkan bahwa sungguh-sungguhlah memperhatikan tentang iman kita sendiri. Jemaat di Korintus begitu sibuk memperhatikan iman orang lain. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk menilai kerohanian Paulus. Mereka pikir Paulus duniawi dan Paulus sudah tidak dipakai Tuhan lagi. Padahal mereka bertobat dari hasil pelayanan Paulus. Dan Paulus masih memantau dan membimbing iman mereka, meskipun tidak secara on-site, tetapi secara on-letter. Mungkin inilah yang sering disebut orang sebagai kepo. Repot sendiri dengan urusan orang lain, tapi tidak memperhatikan diri sendiri. Urusan seperti ini memang sudah pernah diulas oleh Yesus Kristus, yaitu melihat balok di mata orang, tapi tidak melihat pasir di mata sendiri. Aneh bukan? Jadi, jangan jadi Kristen aneh. Jangan jadi Kristen janggal. Jangan membuang-buang waktu untuk urus sana-sini yang tidak berguna. Tetapi pastikan kita sungguh-sungguh memperhatikan diri kita. Apakah tetap tegak berdiri dalam iman? Atau iman mulai tidak terpelihara sempurna karena kepo dengan mengomentari urusan rohani orang lain? Kasakusuk sana-sini hanya membicarakan orang lain, tapi tidak mau memperhatikan tentang kualitas iman diri sendiri. Merasa diri kuat secara rohani, padahal cuma perasaan saja. Sebenarnya sedang keropos rohani, sudah tidak ada kekuatan rohani lagi di dalam dirinya. Untuk itulah, Paulus menegaskan pentingnya menguji diri sendiri. Tidak perlu kita sewot untuk menguji orang lain. Tapi yang terpenting adalah, ujilah diri sendiri di hadapan Tuhan. Orang yang tidak tahan uji adalah mereka yang tidak peka dengan firman Tuhan. Mereka yang mengalami kesulitan untuk meresponi firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang bahkan diragukan kebenarannya. Atau tidak yakin bahwa firman Tuhan untuk diri sendiri, tapi lebih berpikir, mungkin firman Tuhan itu untuk orang lain saja. Buat si A, si B, dan si C. Bukan buat saya atau nggak penting buat saya. Nah, di sini kita melihat ketajaman rohani telah hilang untuk menangkap firman Tuhan. Orang-orang yang seperti ini akan menjadi orang Kristen yang tidak tahan uji. Gampang goyah imannya ketika menghadapi badai. Dan nantinya bisa kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada diri sendiri, kecewa terhadap pelayanan, kecewa kepada orang lain, dan akan berakhir dengan tenggelam dengan kehidupan duniawi yang penuh dengan dosa. Jadi, pastikan Anda menguji diri sendiri. Apakah masih antusias dengan firman Tuhan sebagai asupan kerohanian pribadi Anda?
Pastikan firman Tuhan yang engkau dengar sungguh-sungguh menyentuh hati dan mengubah pola pikir kita dan memperbaiki kelakuan kita. Selain itu, menguji diri sendiri berkaitan dengan kesungguhan Anda, meyakini tentang kehadiran Tuhan dan kuasa-Nya di dalam diri Anda. Jemaat di Korintus sudah sampai pada titik bahwa Tuhan Yesus tidak berkuasa lagi di antara mereka. Bisa gitu ya, kita berdoa di akhir zaman tidak ada jemaat-jemaat yang seperti ini. Sehingga Paulus perlu kembali menegaskan bahwa Kristus tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu, hai jemaat di Korintus. Jadi, ketika Anda mulai meragukan kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam diri Anda, berarti Anda telah membuka diri untuk menjadi orang Kristen yang tidak tahan uji. Menjadi orang Kristen yang tidak sanggup lagi tetap tegak di dalam iman Kristen. Maka akan mudah melirik kuasa-kuasa duniawi yang berusaha membujuk untuk Anda jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, ujilah dirimu sendiri. Pastikan Anda tetap yakin bahwa Tuhan beserta di antara segala pergumulan yang engkau sedang hadapi, dan kuasa Tuhan lebih dari sanggup untuk mengubah hidup Anda. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampunilah atas segala dosa-dosa kami. Tuhan, kami mau tetap tegak berdiri di dalam iman. Jamalah hati kami ya Tuhan. Buat kami mencintai dan menghargai firman-Mu yang ya dan amin. Ajar kami untuk percaya kehadiran Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan dan mengimani kuasa Tuhan tetap ada dan sedang bekerja menopang kehidupan kami. Teguhkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga akan beristirahat malam ini. Berkatilah kami dengan berkat dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Saya mengajak Anda juga untuk menjadi berkat dengan membagikan link renungan ini kepada orang lain, supaya mereka diberkati di jamaat Tuhan sebagaimana kita mengalaminya pada saat ini. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan. Sampai berjumpa kembali besok malam. Shalom.